Dua pria pengangguran di Palembang tertangkap basah mencuri stok daging beku di dapur sebuah rumah makan. Ya, pelaku ternyata mantan karyawan rumah makan. Sakit hati pemirsa karena dipecat sebulan terakhir sudah 5 kali pencurian daging beku yang dilakukan pelaku karena ketagihan judi online. Inilah kedua pelaku pencurian daging beku di rumah makan saat diamankan warga. Keduanya ditangkap saat sedang beraksi sekitar pukul 1 pagi dengan naik ke atap dapur rumah makan. Para pelaku hampir mendapat salam olahraga dari warga. Beruntung polisi langsung mengevakuasinya. Diketahui keduanya sudah beberapa kali mencuri stok daging beku dalam kardus di rumah makan tersebut. Daging sempat dijual di pasar dan salah satu pelaku merupakan mantan karyawan rumah makan tersebut. Motif pelaku sakit hati karena dikeluarkan dari pekerjaan, sementara uang hasil kejahatan digunakan pelaku bermain slot judi online. Motifnya kalau menurut dari pelaku karena masalah pribadi, dikeluarkan dari pekerjaannya karena sebelumnya mereka adalah pekerja di situ di bidang dapur. Pengakuannya uang hasilnya untuk apa? Untuk slot ya, judi slot. Kedua pelaku kini masih mendekam dalam Hotel Prodeo Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Keduanya terancam 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Dua pencuri bermodus hipnotis yang menggasak uang dan perhiasan senilai hampir 1 juta rupiah akhirnya diringkus aparat kepolisian. Para pelaku mengelabui korbannya dengan berpura-pura mampu melihat dan menyembuhkan penyakit saat berada di dalam angkutan umum. Aksi seorang pria pelaku pencurian dengan modus hipnotis mendatangi sebuah gerai penjual emas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku bertransaksi menggunakan kartu debit ATM milik korban yang dikelabuinya. Aparat Resmo Polda Sulawesi Selatan yang menerima laporan mengidentifikasi pelaku dan meringkusnya di sebuah gerai ponsel. Usai pengembangan, petugas turut menangkap rekan pelaku di lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diketahui menggasak uang dan perhiasan milik korban wanita lansia berusia 60 tahun. Korban awalnya bertemu para pelaku di dalam angkot sepulang dari bank. Pelaku kemudian berpura-pura melakukan pengobatan supranatural. Setelah mencari korbannya, dia melakukan seolah-olah bisa mengobati. Kemudian dilakukanlah pengobatan itu dengan syarat membersihkan harta korban. Dimintalah barang berharga dengan ATM beserta PIN-nya. Polisi masih memburu seorang pelaku lain yang berperan sebagai sopir angkot. Sementara para pelaku yang terciduk diserahkan ke Subdit 3 di Treskrim Polda Sulsel guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni Anyus melaporkan. Pemirsa, keluarga Kepala Cabang Bank BUMN menuntut polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan hukuman mati. Ya, sebab menurut kuasa hukum para tersangka, pemirsa ini tersangka melancarkan aksinya dengan terencana dan melibatkan banyak pihak. Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta memasuki babak baru setelah polisi menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. Keluarga korban diwakili kuasa hukumnya menuntut agar polisi terapkan pasal pembunuhan berencana kepada para tersangka. Hal tersebut disampaikan usai kuasa hukum keluarga Kacabang BUMN Boyamin Saiman mendatangi Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan konfres melalui Dirkrimumnya gitu. Karena menurut kami dan keluarga banyak hal yang belum sinkron lah istilahnya gitu. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Ya berarti itu ya dibunuh dengan cara dibuang dengan dalam keadaan dilakban kan itu kan. Tidak ada ceritanya terus kalau niat tidak membunuh kan lakbannya dibuka. Sebelumnya polisi menetapkan 15 tersangka, 2 diantaranya merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Oknum TNI AD tersebut berperan sebagai penculik korban. Polisi kini memburu 1 tersangka inisial EG yang kini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau buronan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan Kepres pembentukan Komisi Reformasi Polri. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Sido Today. Di mata mereka, dunia mulai memudar. Warna-warna perlahan memisah dari cahaya, dan senyum tak lagi ada. Katarak telah mencuri penglihatan dan mencuri cerita yang belum sempat mereka saksikan. Namun, harapan selalu ada. Satu tindakan kecil yang dapat mengembalikan cahaya. Bersama MNC Peduli, mari berdonasi membantu mereka untuk kembali melihat dunia. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Ampiva, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-PAN. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.